Menuduh orang berzina itu termasuk perbuatan dosa besar minal kabair. Di dalam Al-Qur'anul Karim surat An-Nur ayat 4 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum thamanina jaldah wala taqbalu lahum syahadatan abadan wa ulaika humul fasiqun. Orang-orang yang menuduh wanita baik-baik, laki-laki baik-baik dengan tuduhan zina dan tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi, maka hukuman bagi yang nuduh itu adalah fajliduhum tsamanina jaldah. Cambuklah si penuduhnya itu yang tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi itu dengan 80 kali cambukan. Wala taqbalu lahum syahadatan abadan. Masih ditambah lagi bahwa kesaksian orang ini untuk selamanya tidak bisa diterima dalam meja hijau. Wa ulaika humul fasiqun, dan perilaku seperti itulah perilaku fasik. Fasik inilah yang menyebutkan bahwa menuduh orang berzina itu termasuk dosa besar, karena Allah sebutkan di bagian akhir dari ayat ini wa ulaika humul fasiqun. Fasik itu adalah orang yang melakukan dosa besar. Dia melakukan dosa besar dengan terang-terangan, bukan diam-diam, dan dia merasa bangga dengan dosanya itu. Maka menuduh orang berzina tanpa mendatangkan 4 orang saksi, atau bukan karena si pelaku zinanya sendiri yang melakukan ikrar, pengakuan atas perbuatannya, maka ini dosa besar. Apalagi sampai ditelanjangi, apalagi sampai diarak keliling kampung, apalagi kemudian direkam, videonya diviralkan dan sebagainya, maka mereka ini semua dalam syariat Islam itu harus dihukum. Hukumannya adalah dicambuk 80 kali. Bukan yang dituduh berzina, tapi yang main tuduhnya itu. Karena ini merusak kehormatan seseorang, bahkan walaupun misalnya zinanya itu terjadi, tapi orangnya tidak mengaku, dan kita sebagai yang ada di sekitarnya juga tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi. 4 orang saksi ini syaratnya harus muslim, akil, baligh, dan semuanya harus punya mata yang bisa melihat dengan jelas, dan melihatnya dengan masing-masing dengan sepasang bola matanya. Jadi kalau ada 4 orang harus ada 8 bola mata yang melihat secara langsung bagaimana peristiwa zina itu terjadi. Dan peristiwa zina itu terjadi ditandai dengan masuknya kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan. Dan kalau mereka hanya sekedar mendengar suaranya saja, atau melihat gerakan tapi di balik tirai, di balik tabir, di balik selimut, ya, atau hanya sekedar menduga, tidak melihat secara langsung bagaimana fisiknya itu terjadi, maka semua itu tidak bisa dijadikan sebagai kesaksian. Saksi itu maksudnya adalah orang yang melihat langsung dengan kedua mata kepalanya, semuanya hadir di situ 4 orang, dan menyaksikan bagaimana terjadinya zina itu sendiri. Dukhuludz dzakari ilal farji, masuknya kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan. Dan di masa Rasulullah tidak pernah ada orang yang bisa menjadi saksi atas zina seseorang yang dituduhnya itu. Tidak pernah terjadi. Maka yang terjadi di masa Rasulullah, hukum rajam terhadap orang yang berzina itu rata-rata dari beberapa kasusnya adalah karena mereka sendiri yang mengaku mendatangi Rasulullah, mengaku saya berzina ya Rasulullah, saya minta dirajam, saya minta dihukum dan sebagainya. Bukan datang dari kesaksian orang lain. Nah, dalam kasus ini pelakunya tidak mengaku. Kalau pelakunya tidak mengaku dan kita tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka selesai. Di dalam hukuman hudud zina itu tidak boleh dilakukan. Kecuali yang bisa dilakukan hanyalah hukuman takzir, hukuman yang memberikan pelajaran. Tetapi bukan dengan cara dipermalukan, bukan dengan cara ditelanjangi, diarak keliling kampung dan sebagainya, karena itu bukan bagian dari syariat Islam. Maka berzina itu haram, tetapi menuduh orang berzina juga haram juga, kalau tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan di dalam syariat Islam itu sendiri.